Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 17 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sampah berserakan sepanjang 80 meter di muara Sungai Wairuru hingga Galala. Hujan deras yang mengguyur kota Ambon Jumat 16 Mei 2025 menyisakan permasalahan serius. Tumpukan sampah sepanjang kurang lebih 80 meter terlihat memenuhi muara Sungai Wairuhu, tepatnya di bawah jembatan Wairuhu hingga mencapai bibir pantai Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com pada Sabtu 17 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Berbagai jenis sampah tampak berserakan, didominasi oleh sampah plastik, sisa rumah tangga, kaleng bekas, kardus, gabus, hingga pakaian bekas. Kondisi ini mencemari aliran sungai dan pesisir pantai, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemandangan kontras terlihat jelas di mana tumpukan sampah ini berada tidak jauh dari kemegahan jembatan merah putih yang menjadi ikon kota Ambon. Keberadaan sampah ini jelas merusak estetika dan kebersihan kawasan tersebut. Agus, seorang warga yang ditemui di lokasi, mengungkapkan bahwa sampah-sampah tersebut hanyut terbawa arus sungai akibat hujan deras yang terjadi sehari sebelumnya. Ia menduga kebiasaan buruk sebagian warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai menjadi penyebab utama menumpuknya sampah di muara sungai. Lebih lanjut, Agus meminta perhatian serius dari pemerintah Kota Ambon untuk memberikan sanksi tegas kepada warga yang terbukti membuang sampah ke sungai. Menurutnya, upaya pembersihan sampah akan menjadi sia-sia jika akar permasalahan, yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak segera diatasi. Agus juga menyoroti dampak buruk tumpukan sampah ini terhadap ekosistem di sekitar muara sungai dan pantai. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi hutan mangrove yang semakin rusak akibat pencemaran sampah. Kondisi muara Sungai Wairuhu yang dipenuhi sampah ini menjadi perhatian serius dan memerlukan tindakan cepat dari pemerintah serta kesadaran dari masyarakat Kota Ambon untuk menjaga kebersihan lingkungan. Penegakan aturan terkait pembuangan sampah dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci penting dalam mengatasi permasalahan sampah di kota bertajuk Manise ini. Kita ke informasi lain, Tribuners. Personal Pos Auri salurkan bantuan sembako untuk Pondok Pesantren Hidayatullah Kepulauan Aro. Sebagai wujud kepedulian sosial, personel Pos Auri Kabupaten Kepulauan Aro memberikan bantuan sembako kepada Pondok Pesantren Hidayatullah yang berlokasi di Kecamatan Pulau-Pulau Aro, Kabupaten Kepulauan Aro, Jumat 16 Mei 2025. Bantuan ini secara khusus ditujukan untuk mendukung kebutuhan para santri, terutama anak-anak yatim yang tengah menimba ilmu di pesantren tersebut. Acara penyerahan bantuan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Komandan Pos AU
Kabupaten Kepulauan Aru, Letda Kal Infantri Huta Barat, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Hasan Raja, serta 2 personal pos AU lainnya, Serda Reza dan Praka Fordi. Rangkaian acara berlangsung dengan khidmat, dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, sambutan-sambutan, prosesi pemberian bantuan secara simbolis, sesi foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Dalam kesempatan tersebut, Letda Kal Infantri Huta Barat berharap agar bantuan sembako yang diberikan dapat memberikan dampak positif dan meringankan beban kebutuhan sehari-hari para santri, khususnya bagi anak-anak yatim yang memerlukan perhatian lebih. Pemberian bantuan sembako ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para santri Pondok Pesantren Hidayatullah dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kegiatan sosial ini juga merupakan bagian dari komitmen Pos Auri dalam membangun rasa kebersamaan dan kepedulian di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Aru. Kedepannya diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang melekat pada institusi. Lebih jauh lagi, inisiatif ini diharapkan dapat menginspirasi berbagai pihak lainnya untuk turut peduli dan memberikan uluran tangan kepada sesama yang membutuhkan. Menutup acara, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Hasan Raja menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Pos Auri Kabupaten Kepulauan Aru. Mantap, mantap. Napas, duduk, tenang ya kan. Kasih ya. Kasih ya. Kasih banyak ya. Yuk, kasih bantu ke sana. Sana nanti. Ini penjelasan manajemen Hotel Intan soal proses izin bangunan di Kota Masohi. Pembangunan Hotel Intan di Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sedang menjadi sorotan DPRD Maluku Tengah. Sorotan itu lantaran kejanggalan kondisi fisik bangunan yang tidak sejalan dengan izin mendirikan bangunan atau IMB yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Maluku Tengah. Di sela-sela sidak oleh DPRD Maluku Tengah, Kamis 16 Mei 2025 kemarin, salah satu staf Cika lantai 4 dan 5 bangunan telah mengajukan izin sejak Februari 2024 secara offline melalui Dinas PTSP. Akhirnya dari Dinas PTSP mengarahkan untuk melakukan proses perizinan secara online yang dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Maluku Tengah. Karena lanjutnya aplikasi perizinan bangunan dilayani oleh PUPR. Dulunya pengurusan masih offline di Dinas PTSP, ketika izinnya keluar langsung membayar. Dirinya menyebut sampai sekarang ia terus berkonsultasi dan mendesak Dinas PUPR dan Dinas PTSP datang sama-sama untuk survei, tapi sampai sekarang belum ada. Terpisah cucu dari pemilik hotel, Marcel Liang, saat menjumpai Dewan, ia menyatakan pada dasarnya manajemen mengikuti prosedur pemerintah. Disinggung soal pelanggaran izin Pemda soal luasan bangunan dan batas jumlah lantai bangunan, Marcel mengaku tidak tahu.
kan izin sudah terlanjur keluar dari PTSP ini apa mulai berkom. Jadi DPR atau pun nanti 4 dan 5 kita harus lakukan itu secara offline juga sampai kemudian berkasnya tidak ditinjau lah, akhirnya dari PT dari satu pintu arahkan katong untuk online, baru katong online ada perubahan dan sekarang sudah selesai. Katanya saya sering kali pergi konsultasi terus di PU, berapa kali katanya mau nanti turun PU karena kan sekarang aplikasinya itu kan yang melayani kan PU Pak. Iya. Sekarang kan awalnya tuh offline tuh di satu pintu. Nanti dari sana keluarkan dulu baru katong membayar. Tapi karena sekarang katong sudah lakukan itu online dan offline. Online jadi dalam proses online sekarang Pak. Dari bulan Februari kemarin. Sedangkan kita pun proses Tahun kemarin? Perizinan. Maksudnya Februari tahun mana? Tahun 2000? Kemarin ini untuk online. Sedangkan kita pun perizinan offline itu sudah dari tahun lalu 2024. Untuk lantai apa? 45. Ikut aturan yang ada, prosedur yang ada dari pemerintah kita ikuti, tapi kita dari pihak kita juga mau pemerintah mendukung pembangunan itu. Memang masih bagus. Itu saya tidak tahu sampai ke dalam, staf-stafnya di dalam saya tidak tahu. Nanti ikut rapat yang ada dari pemerintah ya kita ikut. coba dulu. Karena kan izin sudah terlanjur keluar dari PTSP ini apa mulai berkom. Jadi DPR Dari Maluku Tengah kita ke Seram bagian timur, Kemensos RI gandeng donatur dan Pemkab bantu operasi katarak gratis lansia di SBT. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggandeng pemerintah kabupaten dan donatur untuk membantu operasi katarak secara gratis bagi lansia di Seram bagian timur. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna, mengaku kegiatan tersebut menjadi yang pertama dilakukan di tahun 2025. Ia mengaku kegiatan tersebut sangat membutuhkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, khusus di daerah yang minim tenaga dokter spesialis. Lebih lanjut dijelaskan, antusiasme masyarakat terbilang cukup banyak, hingga mencapai ratusan warga, termasuk dari luar wilayah SBT. Kata dia, antusias tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh tenaga kesehatan di seluruh wilayah SBT dalam menyambut baik kegiatan operasi katarak tersebut. Dirinya berharap agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Diketahui kegiatan tersebut telah dimulai sejak tanggal 15 sampai 16 Mei untuk tahapan screening dan dilanjutkan lagi pada tanggal 16 sampai 17 dengan prosesor operasi. Program ini digagas oleh Kementerian Sosial atau Kemensos bekerja sama dengan pemerintah SBT, Perdami, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, Klinik Mata Utama Maluku, dan RSUD Bula.
Bakti Sosial Lanjut Usia 2025 diadakan oleh Kementerian Sosial, salah satunya di daerah Seram bagian timur di sini. Di sini kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah tentunya, tempatnya disediakan di RSUD Gula, ya RSUD Gula disediakan tempat di sini. Kemudian bersama Perdani Persatuan Peternak Indonesia dan juga dibantu oleh YPP SCTV Indonesia. Untuk tahun ini baru di Seram bagian timur saja. Yang tahun lalu tahun 2024 ada di Aru, ada di Masoji, ada di mana lagi? Di namanya Pulau Buru. Pulau Buru, iya satu lagi. Tahun lalu ya. Di Kei. Oh ya di Kei tahun lalu tapi kami sangat menyambut baik antusias dari masyarakat. Banyak sekali yang mendaftar. Ini yang kemarin aja yang dinyatakan layak operasi 233. Yang daftar itu hampir 280-an gitu Pak Dokter. Ya. Daftar? Iya, 300. Oh, 300 mendaftar dalam menyampaikan informasi tentang adanya operasi katarak dan tentang perlunya operasi katarak bagi masyarakat untuk kembali memberikan peningkatan kesejahteraan sosial, bukan cuma masalah kesehatan. Sosialisasi BPKH, Renuat ingatkan ibadah haji bukan sebagai nilai tambah status di masyarakat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengingatkan masyarakat agar dapat memaknai nilai dari ibadah haji bukan hanya sebagai nilai tambah dalam status kemasyarakatan. Hal tersebut dikemukakan Renuat dalam sosialisasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH di Balai Kota Tual Provinsi Maluku, Jumat 16 Mei 2025. Dikatakan BPKH akan terus mendorong masyarakat untuk bisa memaknai ibadah haji yang bukan cuma sekadar memperoleh nilai tambah bagi upaya peningkatan spiritualitas dan ketakwaan dalam masyarakat. Renuat juga menambahkan bahwa haji adalah ibadah yang sangat istimewa yang menjadi harapan bagi setiap umat Islam. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut antara lain Wawali Tual Amir Rumrah, PJ Sekda Tual Fahri Rahayaan, anggota DPR RI Komisi 8 Alimuddin Kolatlena, juga Deputi Hukum dan Kepatuhan BPKH Agustia Rahman. Pertanyaan dari Pak Nan, karena batasnya haji dan organisasi perangkat daerah Ketua yang saya hormati,
para peserta sosialisasi, tokoh-tokoh perempuan, tokoh muda, tokoh masyarakat. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah memberikan kita kesempatan Kita ke berita terakhir Tribuners. Sudah 2 bulan harga cabai di Pasar Langgur, Maluku Tenggara bertahan Rp150.000. Harga komoditas cabai di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, jelang Idul Adha semakin pedas. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, Jumat 16 Mei 2025, rata-rata pedagang di Pasar Langgur menjual cabai rawit dan cabai keriting dengan harga Rp150.000. Sementara harga bawang merah dan putih kompak berada di harga Rp60.000. Sedangkan untuk tomat dijual Rp40.000 per kilo, naik dari Rp25.000 per kilo. Untuk buncis dijual Rp30.000 per kilo, wortel Rp50.000 per kilo, kentang Rp40.000 per kilo, kol Rp40.000 per kilo. Mina Ahoirat, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan harga cabai tak kunjung turun. Salah satunya dipicu permintaan yang tinggi dari warga. Meski harganya naik, dirinya mengaku cabai tetap menjadi komoditas paling dicari ibu rumah tangga di Malra. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.